Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan rezeki yang halal dan barokah serta melimpah ya rabbal alamin. Pagi hari ini cerah sekali teman-teman. Saya di depan rumah saya ini, di teras rumah yang seperti ini. Jadi hari ini saya akan memberikan tip ataupun berbagi tip dengan teman-teman semuanya yang ingin memulai usaha berjualan sayuran. Jadi nanti akan saya berikan tip mulai belanja apa saja yang harus kita belanja dulu ya. Jadi kebutuhan apa saja, modal berapa, dan keuntungan yang akan kita dapatkan. Langsung saja kita ikuti video terusnya, jangan di skip teman-teman, supaya teman-teman semuanya bisa mengikuti sampai akhir, dari mulai awal sampai akhir, belanja-belanja apa yang kita butuhkan. Jadi dengan modal yang sangat sedikit sekali, dan hasilnya insya Allah lumayan teman-teman. Baik teman-teman ya, sebelum kita melanjutkan video ini, jadi saya dulu cerita sebentar. Jadi saya dulu mulai usaha ini modal cuma Rp700.000 teman. Jadi memang saya minta sekali waktu itu untuk belanja itu yang terpenting ada dulu. Jadi nggak usah banyak-banyak, yang penting rata, seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan hal-hal yang penting setiap hari orang itu belanja. Kadang kita kalau langsung beli banyak, modal kita akan habis dan tidak bisa merata. Dan alhamdulillah teman-teman ya, jadi dengan modal yang segitu atau minimal lah 700 sampai 1 juta itu, alhamdulillah tiap bulan kita minimal itu omsetnya bisa mencapai 15 juta. Ya bisa dihitung sendiri teman-teman. Jadi nanti akan saya berikan berapa harga. Jadi kalau kita jualan itu bisa naik turun ya, jadi tergantung pasar harganya berapa, dan kita ambil untungnya berapa persen dari kita harga gulaan. Jadi ketika kita berjualan itu sayuran ya, antara 1 kilo dan 1 on itu sudah berbeda teman-teman untuk harganya. Oke, nanti akan saya berikan tip bagaimana kita mengambil untungnya. Baik teman-teman ya, langsung saja akan kita awali dulu untuk pemula, untuk teman-teman yang mau usaha berjualan sayuran. Jadi apa saja yang harus kita beli dulu. Jadi pertama teman-teman ya, ini kebutuhan pokok sehari-hari. Ini cabai rawit merah teman-teman. Jadi untuk pertama nggak usah banyak-banyak dulu, yang penting ada minimal setengah kilo lah, setengah kilo maksimal 1 kilo. Kalau kita modal 1 juta atau mungkin kurang, jadi cabai rawit merah ini. Nah, selanjutnya bawang merah. Bawang merah ini juga nggak usah banyak-banyak, yang penting ada dulu bawang merah, bawang putih. Jadi ini selanjutnya tomat. Jadi tomat ini juga paling tidak setiap hari juga harus ada teman-teman ya. Jadi tomat ini setiap hari juga harus ada, minimal juga 1 kilo lah. Dan cabai merah besar, cabai hijau. Kalau ini menurut saya, kalau cabai merah besar dan hijau ini nggak usah terlalu banyak, atau mungkin nggak usah dulu juga. Kalau dananya kurang, nggak usah dulu juga nggak apa-apa. Jadi cabai hijau, cabai merah nanti dulu. Yang penting bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat, serta sayur-sayuran yang lainnya. Ini untuk sop ini ya, kubis, hanya wortel, dan sayuran yang lainnya seperti timun. Ini nggak usah banyak-banyak, yang penting ada. Dan untuk sayuran hijau
Ini tiap hari ya minimal itu kangkung juga ada, bayam, dan sawi ya. Jadi kangkung, bayam, sawi ini tiap hari juga harus ada, serta daun bawang atau pre ya. Jadi pre, seledri atau daun bawang ini setiap hari para ibu-ibu masak juga membutuhkan itu semuanya. Oke, berapa ya teman-teman ya? Kalau kita estimasi, kalau kita maksudnya modal awal, umpamanya hari ini untuk cabai kita keluar 50.000 ya, 50.000, bawang merah 25 sampai 30.000 rupiah, sudah 80.000, untuk bawang putih 20.000, ini sekitar 100.000 rupiah. Ini untuk cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Ini untuk estimasi hari ini teman-teman ya. Nanti kalau ada naik turunnya juga kita bisa menyesuaikan. Berapa jualnya teman-teman? Jadi kalau cabai rawit merah ini ketika kita pulaan itu 50.000, kalau kita jualnya per kilo itu kita bisa ambil untungnya minimal 5.000 sampai 7.000 rupiah. Tapi kalau per kilo, ketika kita menjual 1 on itu sudah berbeda lagi teman-teman. Jadi kalau per onnya itu kita jualnya bisa 7.000 rupiah per onnya. Jadi karena cabai ini cepat susut teman-teman. Jadi ketika kita 2 hari tidak habis, ini susutnya mencapai 1 on bisa lebih teman-teman ya. Jadi seperti itu, kita minimal ambilnya kalau per kilo, kalau orang beli per kilo minimal kita ambil 7.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Dengan bawang merah juga sama teman-teman. Jadi kalau bawang merah kita kulaannya ataupun belinya kita 25.000, kita per onnya menjual 3.500 rupiah teman-teman ya. Begitu juga dengan bawang putih. Jadi berbeda ketika orang beli 1 on dan 1 kilo teman-teman. Jadi kalau bawang putih ini kalau kita jual per kilo bisa 18 sampai dengan 20.000 rupiah. Tapi kalau beronjongan ini lebih murah lagi teman-teman ya kalau belinya besar. Tapi kalau untuk rumahan itu jarang. Jadi untuk rumahan itu ibu-ibu itu cenderung belinya bisa 1.000 rupiah ataupun 1 on, rata-rata 1 on atau setengah on teman-teman. Oke ya, jadi tomat, bawang merah, bawang putih. Sedangkan untuk cabai merah besar dan hijau ini juga sama, tapi kita tidak usah dulu, tidak apa-apa. Kita belinya sedikit saja. Jadi skalanya sedikit dulu. Jadi kita beli 1/4 atau berapa dulu. Kita menyesuaikan budgetnya saja. Oke ya, jadi itu. Selanjutnya teman-teman, untuk lauknya kita ada tahu tempe ini teman-teman ya. Ini tiap hari orang pasti beli tahu tempe ini. Rata-rata orang Indonesia seperti itu teman. Jadi tahu ini kita, kalau tahu itu kita tidak bisa mengambil untung banyak. Jadi kita sudah paten ya. Jadi kita ini kulaannya atau belinya 2.000 rupiah. Ini kita jualnya 2.500 rupiah teman-teman ya. Jadi per plastik itu kita dapatnya 500 rupiah. Sedangkan untuk tempe juga sama. Ini 500 rupiah teman-teman ya labanya. Ini kulaannya 2.000, jualnya 2.000. Ini pokoknya per satu ini 500 rupiah teman-teman ya labanya. Selanjutnya untuk yang lainnya seperti toge ya, ini juga sama saja mungkin. Terus dan jangan lupa teman-teman, ini cuma lauknya ya. Untuk yang lainnya seperti empon-empon juga sama teman-teman ya. Ini empon-empon seperti lengkuas ya atau laos, ini laos, kencur, jahe, kunci, terus kunyit. Ini tiap hari sering dibutuhkan untuk memasak ya.
serai juga ada. Kita kalau serai ini umpamanya per kilo kita kulaannya Rp6.000, kita jualnya per kilo ini Rp10.000 teman-teman. Tapi jarang lah untuk ibu-ibu itu seringnya kalau beli cuma Rp500 sampai Rp1.000. Jadi kalau Rp1.000 kita menjual dapat 3 teman-teman. Kalau di sini mungkin untuk teman-teman yang lain bisa menyesuaikan ya, kalau tergantung berapa harga kita belinya. Ini ambil contoh saja seperti itu. Lengkuas juga sama seperti ini. Kita jualnya kadang orang cuma belinya 500 sampai Rp1.000. Jadi cukup lumayan teman-teman, kalau kita jual eceran itu cukup lumayan. Oke, selanjutnya ini yang lain seperti kerupuk, ini cuma tambahan teman ya. Ini partai tambahan, kalau orang desa nggak ada kerupuk. Ini pete ini kita kalau di pasar itu juga menyesuaikan harga dengan kulaannya kita berapa. Jadi kalau di sini mengecernya Rp3.000 teman-teman ya, lumayan dapat untungnya 1000 sampai 1.500. Oke, untuk yang lainnya seperti ini teman-teman ya, ini bumbu-bumbu ini kita ini sudah paten kalau bumbu-bumbu seperti ini. Yang lainnya seperti lauknya ya telur dan bumbu-bumbu yang lainnya lah, pokoknya terasi, asem seperti ini, terus miri. Kalau kita tidak bisa beli banyak, beli sedikit dulu seperti ini. Seperti miri ini, terasi rentengan juga ada. Ini estimasi untuk teman-teman ya, ini 1 juta itu sudah cukup lengkap teman-teman ya, untuk teman-teman semua yang ingin mulai usaha seperti ini. Jadi yang lainnya seperti ini ya, untuk cecek dan jamur ini tambahan saja teman ya, tapi kalau ada juga dikasih nggak apa-apa. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau ini kita ambil untungnya cuma satu renteng ini sekitar 500 sampai Rp1.000 teman-teman. Jadi untuk bumbunya ya, paling tidak bumbu penyedap seperti ini ya, Masako, Royco, dan sekarang yang paling laku itu juga tepung-tepung seperti ini ya. Jadi tepung bumbu ya, ada banyak sekali, ada Sajiko, ada Sasa dan lain-lain, serta bumbu-bumbu racik yang sudah instan seperti ini sekarang sudah masih laku teman-teman. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin memulai usaha dan seperti garam dan lain-lain, nanti akan saya berikan catatannya teman-teman ya, terkait beberapa belanjaan yang harus kita beli dulu, supaya untuk teman-teman nanti tidak bingung, maksudnya belanja yang laku dulu saja. Oke teman-teman ya, saya kira itu dulu tipnya. Nanti untuk teman-teman bisa tanya-tanya langsung ataupun sharing tentang apa saja, silahkan ditanyakan terkait belanjaan-belanjaan yang lain yang perlu kita beli. Oke, semoga informasi ini, tip ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin memulai usahanya berjualan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semangat pagi, sukses selalu, dan jangan lupa ya, jangan malu bertanya ketika teman-teman ingin berjualan dengan modal yang sedikit, omset ataupun modal yang minim sekali, dan hasil insya Allah omset minimal teman-teman ya, kalau sudah berjalan itu kita 15 sampai 20 juta teman-teman omsetnya per bulan. Oke, saya akhirkan dulu, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.